Bab 013. Seketika Zara langsung terkejut bukan kepayang, ia sampai melotot dan menutup mulutnya dengan kedua tangannya, tiba-tiba saja bulir bening keluar dari sudut matanya. "Saya hamil, Dok?" tanya kembali Zara masih tidak percaya. "Iya Nyonya Zara, Anda saat ini sedang hamil, mohon dijaga ya kandungannya. Di trimester pertama pasti Anda akan mengalami mual dan muntah di pagi hari, itu karena perubahan hormon, terutama peningkatan hormon HCG dan estrogen. Ingat ya Tuan Saga, jangan sampai istri Anda mengalami stres, karena akan mempengaruhi si janin, dan satu lagi yang harus saya beritahu kepada Anda Tuan, kurangi aktivitas ranjang Anda, jangan terlalu sering berhubungan intim, karena itu bisa beresiko dan berbahaya untuk janin." 106. Seketika Saga langsung terdiam dan menelan ludahnya, sedangkan Zara, ia malah terlihat bahagia karena terus saja mengelus perutnya yang masih rata. 6. "Baiklah Dokter Vanessa, semua saran darimu akan aku ikuti semua demi calon anakku. Rasanya aku seperti Mim, bisa kembali memiliki seorang bayi mungil yang lucu," jawabnya sambil melempar senyum ke arah Zara. "Ternyata kau tokcer juga Saga, sepertinya kau begitu gigih agar istrimu bisa cepat hamil," ejek Dokter Vanessa. Ha. "Sudahlah kau diam saja Vanes, kau tahu kan kalau aku sedari dulu type pria yang agresif, bah." 2. Dokter Vanessa hanya bisa menggeleng dengan tingkah laku Saga yang tidak ada berubahnya sedari dulu di mana pada saat itu mereka masih duduk di bangku kuliah, hanya saja keduanya mengambil jurusan yang berbeda pada saat itu. Kemudian Saga dan Zara memutuskan untuk pulang. Sepanjang perjalanan, Zara terus saja tersenyum bahagia, kemudian ia bersandar di bahu suaminya. "Apakah kau bahagia karena di dalam rahimmu telah tumbuh benihku?" "Iya Mas, aku sangat bahagia sekali karena janin di dalam rahimku adalah darah dagingmu, pria yang sangat aku cintai saat ini," jawabnya dengan wajah yang merona. Betapa bahagianya Saga saat istrinya berkata seperti itu, baginya ini adalah momen yang tidak akan pernah ia lupakan sepanjang hidupnya. Lalu Saga pun mengecup pucuk kepala istrinya, dan terus mengucap kata syukur kepada Lahirabi. Setibanya di rumah, Nyonya Jelita dan kedua putrinya sudah menunggu kedatangannya di ruang tamu, tentunya mereka berharap akan mendapatkan kabar baik. Dan saat Saga dan Zara tiba, mereka langsung menyerbu keduanya, apalagi Nyonya Jelita, ia terus menanyakan hasil pemeriksaan menantunya. "Ayo Zara, cepat katakan sama Momi, bagaimana dengan hasilnya?" Zara malah tersenyum ke arah Saga, kemudian Saga merangkul bahu istrinya. "Mah, dan juga anak-anak, Bunda Zara saat ini sedang hamil, kalian berdua akan menjadi kakak dan untukmu mamahku tersayang. Kau akan menjadi seorang nenek untuk cucu ketigamu." Sontak Nyonya Jelita segera memeluk Zara. "Masya Allah, akhirnya doaku selama ini terkabul, Maura dan Akila kalian akan memiliki adik bayi yang pastinya sangat lucu dan menggemaskan," ucap Nyonya Jelita terlihat sangat bahagia. Kemudian Zara memeluk kedua putrinya. "Apakah kalian senang punya adik bayi?" "Senang sekali Bunda, aku sangat bahagia," jawab Maura. "Lala juga Bun, akhirnya aku bisa merasakan punya seorang adik bayi." 107. Makanya kalian harus secepatnya bisa segera sembuh total, biar nanti kalian berdua bisa mengajak adik bayi bermain bersama, jawabnya sambil melempar senyum. "Tenang saja Bunda, sekitar 2 bulan lagi, aku tidak akan menggunakan kursi roda lagi, dan dokter menyarankan aku menggunakan tongkat, agar kedua kakiku bisa terus terlatih, dan pastinya aku akan selalu rutin berjemur di pagi hari."
Jawab Maura sambil tertawa geli. Aku juga Bun, bulan depan aku sudah tidak menggunakan kursi roda lagi, soalnya kondisi tubuhku sudah jauh lebih kuat. Jawab Akila. Alhamdulillah, Bunda sangat bahagia sekali mendengarnya. Akhirnya kedua putrinya Bunda akan segera sembuh, dan kalian bisa seperti anak-anak lainnya. Jawabnya dan kemudian kembali memeluk Maura dan Akila. Suasana pun menjadi penuh haru. Saga dan Nyonya Jelita merasa sangat beruntung karena Tuhan telah menghadirkan Zara di rumah ini. Hari ini Saga sengaja berangkat ke kantor tepat pukul 10 siang, wajahnya selalu terlihat berseri-seri. John pun saat mendapatkan kabar jika istri tuannya sedang hamil, ia ikut turut berbahagia. Selamat ya Tuan, wah Anda tokcer juga ya, rupanya menjadi duda selama 6 tahun bisa mempengaruhi kualitas kesuburan Anda. Puji John. Kau bisa saja John? Oh iya aku sudah memesan makan siang untuk seluruh karyawan di sini, nanti pihak restoran Rafflesia akan membawanya ke sini. Kau beritahu para karyawan ya John. Wah, makan gratis nih, saya sangat senang dengan sikap Tuan yang sekarang. Anda telah banyak berubah semenjak bersama Nyonya Zara. Benarkah itu John? Memang benar kekuatan cinta bisa merubah segalanya, dan aku bisa merasakan untuk yang kedua kalinya, dan rasanya saat ini jauh lebih berbeda. Ternyata Zara adalah wanita yang sangat menyenangkan dan bisa menenangkan. Jawabnya sambil mengulum senyum. Saya sangat senang melihat Tuan bisa sebahagia ini, semoga Anda sekeluarga selalu berbahagia. Amin. Terima kasih John, kau juga selalu berbahagia ya, jangan kelamaan menjomblo, nanti kau mau dikep si bujang lapuk. Saga malah mengejek John. Ish, Tuan ini senang sekali mengataiku bujang lapuk. Ya sudah Tuan, saya permisi untuk segera memberikan pengumuman kepada seluruh karyawan. Ucapnya langsung membungkuk. Saat John memberikan pengumuman kepada seluruh karyawan, mereka semua terlihat sangat senang karena mendapatkan makan siang secara cuma-cuma dari restoran yang bukan main-main kualitasnya. Wah, dalam rangka apa nih si bos tampan memberikan makan siang gratis? Apa ikut-ikutan program makan siang gratis dari pemerintah ya? Semoga saja bisa setiap hari, jadi bisa menghemat pengeluaranku. Bisa saja kau Hesti, tapi enak juga kalau bisa setiap hari makan siang gratisnya. Jawab Nola. STTT. Kalian tahu gak, kenapa si bos tampan kita pakai acara beginian? Ucap Mila sambil berbisik. Hesti dan Nola malah menggeleng secara berbarengan. 108. Istrinya bos kita sedang hamil, aku mendapatkan kabar langsung dari Yolanda. Jawab Mila. Wah, pantesan si bos pakai acara beginian, wah tokcer juga si bos, baru juga 1 bulan lebih nikah. Maklumlah, menduda selama 6 tahun, telah membuat si bos kita yang tampan ini semakin buas dan gencar bikin anak. Jawab Nola sambil tertawa terbahak-bahak. Set. Pelankan suaramu Nola, kalau sampai Pak John dengar, bisa tamat riwayatmu menjadi karyawan di sini. Tegur Hesti. 109. Mencari identitas si pelaku. Tuan, ini adalah hasil rekaman CCTV, di mana pelaku tidak begitu terekam jelas, dan mungkin Tuan bisa menanyakan langsung dengan Nyonya, karena sebelum kejadian naas itu terjadi, Nyonya sempat mengobrol dengan si pelaku. Usul John. Saga yang sedang duduk di kursi kebesarannya terlihat sedang termenung seperti sedang memikirkan sesuatu. John, kira-kira kau tahu siapa dalangnya? Apa mungkin ini ulah dari Laura? Tapi setahu saya, Laura sudah pindah ke luar negeri, ia ikut bersama pamannya, yakni adik dari mendiang ibunya, kemungkinan kecil bukan dia pelakunya,
apa sebaiknya kita libatkan kembali Komisaris Wira untuk menangani kasus ini? Usul John. Kemudian Sagara beranjak dari tempat duduknya. Sebaiknya kita meminta bantuan Komisaris Wira, aku takut ini masih ada kaitannya dengan si berdebah Felix dan juga Barata. Jawabnya. Baiklah Tuan, kalau begitu saya permisi untuk segera melaporkan kasus ini kepada Komisaris Wira. Pamitnya langsung membungkuk. Saga pun mengangguk, lalu ia kembali duduk di kursi kebesarannya. Menjelang malam, Saga akhirnya memutuskan untuk segera pulang. Ia sudah tidak sabar untuk menanyakan masalah tempo hari, di mana Zara terjebak di dalam lift, dan Saga sangat ingin tahu seperti apa tampang si pelaku. Setibanya di rumah, Saga sangat memaklumi Zara tidak menyambut kedatangannya, mengingat kondisinya saat ini sedang berbadan dua, dan hanya Nyonya Jelita yang menyambutnya. Zara sudah tidur ya mah? Tanya Saga sambil melepaskan sepatu dan menggantinya dengan sandal. Lia nak, tadi setelah mengajak Maura dan Akila bermain, mereka memutuskan untuk tidur. Zara sempat menemani kedua putrinya sebelum tidur, lalu setelah itu istrimu memutuskan untuk pindah ke kamarnya. Tadinya mau menunggu kamu pulang, tapi Mama yang menyuruhnya untuk tidur lebih awal dan tidak usah menunggu kepulanganmu. Karena Mama tahu kalau kamu pasti pulangnya larut malam, dan tidur terlalu malam itu tidak baik untuk kesehatan ibu hamil, apalagi hamil muda. Imbuhnya. Saga pun sangat mengerti apa yang dikatakan oleh ibunya adalah benar adanya. Kemudian saat Saga akan menaiki anak tangga dan pergi menuju kamar tidurnya, tiba-tiba Nyonya Jelita menanyakan sesuatu yang membuat Saga cukup terkejut. Nak, apa kau sudah menemukan siapa pelaku yang telah mencelakai menantuku? Dek, dari mana Mama bisa tahu kejadian itu? Sudahlah, kau tidak perlu tahu dari mana Mama mengetahui peristiwa itu. Jawabnya tegas. 110. Saga pun menghela nafasnya sejenak, kemudian ia malah duduk di anak tangga. Masalah tentang si pelaku, dari pihak perusahaan dan juga anak buahku sedang mencari tahu siapa pelakunya, dan kemungkinan si pelaku sengaja menyamar menjadi pegawai di perusahaan. Jawabnya sambil menopang dagu. Lain kali, buat ekstra pengamanan di perusahaan kita Saga, sepertinya para musuh sudah mulai menunjukkan batang hidungnya. Jawabnya telah membuat Saga keheranan. Apa maksud dari perkataanmu Mam? Entahlah nak, Mama hanya mengandalkan feeling saja, bahwa kau dan istrimu akan mengalami banyak peristiwa dan masalah. Mama cuma bisa berdoa, semoga kalian berdua selalu berada dalam lindungan Allah. Amin. Jawab Saga. Ya sudahlah kau istirahat dan segera tidur, awas jangan kau ganggu istrimu Saga, dia sedang hamil muda, dan kau tahu kan apa yang harus kau lakukan? Tanyanya dengan mata mendelik. Saga pun akhirnya bangkit dan bergegas pergi menaiki anak tangga. Tenang saja mah, aku tidak akan mungkin mencelakai anak dan juga istriku, Mama juga istirahat, ini sudah malam. Ucapnya. Dan akhirnya Nyonya Jelita bergegas pergi menuju kamar tidurnya, begitu pun dengan Sagara. Setibanya di depan pintu kamarnya, perlahan Saga membuka handle pintu, di mana lampu kamarnya terlihat temaram oleh cahaya lampu tidur. Kemudian ia bergegas menuju arah ranjang tempat tidur, di mana Zara sudah tertidur pulas. Namun kali ini Saga diuji dengan pemandangan yang memacu adrenalinnya. Bagaimana tidak, posisi tidur Zara benar-benar telah membuat hasratnya bergejolak, di mana ia tertidur tanpa mengenakan selimut, dan hanya mengenakan pakaian tidur yang tipis, ditambah paha mulus seputih susu terekspos begitu nyata di hadapannya, belum lagi terlihatnya dengan nyata belahan dua gundukan yang mengepul dan telah terhimpit oleh tangannya. Seketika Saga langsung menelan selaivannya, kedua pupil matanya seketika membesar,
Baginya pemandangan indah seperti ini sangat disayangkan jika harus ia lewatkan, lalu terlintaslah pikiran kotornya. Aish. Ingatlah Saga, bahwa saat ini istrimu sedang hamil muda, jangan sampai kau mencelakai keduanya gara-gara hasrat yang sesaat. Ucapnya bermonolog. Kemudian Saga lebih memilih untuk segera pergi ke kamar mandi agar pikiran kotornya segera menghilang. Di bawah guyuran keran air shower, Saga terus saja memikirkan siapa lagi yang akan ingin mencelakai Zara, dan kenapa mamahnya sampai berpikiran seperti tadi. Akankah rumah tangganya terus-terusan dilanda bahaya seperti ini? Bagi Saga ini menjadi momok yang cukup menakutkan. Ia takut jika sampai kehilangan wanita yang sangat dicintainya untuk kedua kalinya, dan Saga pun akan berupaya untuk selalu melindungi istri dan juga keluarganya dari orang-orang yang ingin berniat jahat. Selesai mandi, Saga memutuskan untuk tidur. Kali ini ia bertelanjang dada. Entah kenapa cuaca malam ini begitu panas, ditambah pemandangan indah yang semakin menambah hawa panas di dalam tubuhnya. Kemudian Saga mencoba menyelimuti tubuh istrinya, namun Zara sepertinya enggan untuk diselimuti. Semenjak Zara hamil, tubuhnya selalu berkeringat dan merasa kepanasan. 111. Hingga pada akhirnya Saga memilih untuk menyelimuti dirinya sendiri, dan ketika Saga akan menutup kedua kelopak matanya, tiba-tiba saja Zara terbangun, namun kedua bola matanya masih terpejam. "Kenapa malam ini panas sekali?" ujarnya sambil menguap, lalu tidak lama kemudian ia malah melepaskan pakaian tidurnya, dan hanya menyisakan benda segitiga yang masih menempel di tubuhnya. Sontak Saga terkejut, apalagi dua gundukan yang terlihat sedikit membesar itu bergelantung di hadapannya. Lagi-lagi Saga hanya bisa menelan ludahnya sendiri. 2. Arkhah. Kenapa aku menjadi tersiksa seperti ini sih? Zara, kenapa kau malah mengundang syahwatku? Kau kan tahu jika kita tidak boleh berhubungan dulu selama usia kehamilanmu masih muda seperti ini, tapi kau malah terus memancingku dengan cara seperti ini. Keluhnya dalam hati. Kemudian Saga lebih memilih untuk membalikan tubuhnya dan enggan untuk melihat istrinya. Perlahan Saga mulai kembali memejamkan kedua bola matanya, berharap ia bisa melupakan apa yang telah terjadi saat ini. Namun lagi-lagi Zara kembali berulah, ia malah memeluk Saga dari arah belakang, otomatis ia bisa merasakan benda kenyal menempel di sekitar area punggungnya. "Sayang, kenapa kau malah semakin menggoda imanku?" ucapnya kembali menghela nafasnya secara kasar. Kemudian Saga berusaha untuk terus memejamkan kedua bola matanya, meskipun saat ini celana short yang ia kenakan mendadak menjadi begitu sempit. "Kacau. Ini semua bisa membuatku gila," gerutunya dalam hati. Malam ini Saga benar-benar telah tersiksa akibat ulah istrinya. "Sayang, apakah semenjak kau hamil, dirimu telah berubah menjadi seekor beruang kutub?" Suhu AC di dalam kamar ini sudah mencapai 18 derajat Celcius. Aku saja sampai menggigil, ucapnya bermonolog. 2. 112. Pertemuan yang tidak terduga. Pagi ini rencananya Zara ingin mengajak kedua putrinya jalan-jalan di sekitar kawasan Taman Kapuk yang letaknya tidak begitu jauh dari kediaman Shailendra. Apalagi nanti siang Zara sudah berjanji akan menginap di rumah ibunya, sekaligus memberikan kabar bahagia soal kehamilannya. Saga sendiri selalu siaga menjaga istri dan juga kedua putrinya, dan tidak lupa dua orang bodyguard selalu siap menemani kemanapun mereka pergi. Maura yang sudah tidak menggunakan kursi roda lagi, ia tampak bahagia karena kedua kakinya sudah bisa ia gerakan. Ia pun berjalan perlahan meskipun menggunakan tongkat. Beda halnya dengan Lala, ia sudah bisa berjalan dengan normal meskipun dengan cara perlahan. Keduanya terlihat begitu semangat untuk sembuh demi sang calon adik bayi yang masih berada di dalam perut ibunya.
Saga yang sedari tadi memperhatikan ketiga wanita di depannya, ia hanya bisa tersenyum bahagia, dirinya tidak menyangka akan merasakan kebahagiaan seperti ini kembali. Bahkan ini jauh lebih dari segalanya, Saga pun bersumpah tidak akan membiarkan keluarganya berada dalam bahaya yang terus saja mengintainya. Wah, lumayan lelah juga ya, kita jogging dari rumah sampai ke Taman Kapuk. Ucap Maura. Kalau kau capek dan lelah, sini biar papa gendong, apa Lala juga mau papa gendong. Ujarnya sambil berjongkok dan merentangkan kedua tangannya. Emang papa bisa gendong kita berdua? Tanya Maura. Ya bisalah sayang. Gendong Bunda Zara saja papa sanggup, apalagi cuma kalian berdua. Jawabnya sangat enteng. Cie, Bunda sering digendong ya sama papa ya. Ejek Maura sembari menatap ke arah bundanya yang wajahnya sudah bersemu merah karena menahan rasa malu. Zara pun langsung mendekati suaminya, kemudian ia mencubit bagian tangannya karena kesal. Mas ini kebiasaan kalau ngomong depan anak-anak gak difilter dulu. Protesnya sembari berkacak pinggang. Sorry sayang, jangan marah dong. Sakit juga ya cubitan kamu, rasanya seperti disengat oleh lebah. Balasnya dengan nada mengejelek. Zara pun semakin kesal atas jawaban dari suaminya, ia pun memilih pergi begitu saja. Nah loh Pak, Bunda jadi marah tuh. Lagian iseng banget sih, pakai acara godain Bunda segala. Hei, bukannya ini juga berawal darimu, Maura? Elak sang papa. Liakah? Kau suka pura-pura amnesia Maura? Sambung Lala sambil menepuk jidarnya. Seketika Maura malah tertawa terbahak-bahak, dan Saga pun akhirnya mengejar Zara, sedangkan kedua pengawal masih setia menjaga kedua bocil yang sedang duduk di kursi pinggir jalan dekat taman. Tiba-tiba saja, muncul seseorang yang sudah lama tidak mereka jumpai. Selamat pagi anak-anak. Sapa pria tersebut sambil membawa sesuatu dan terus ia tenteng. 113. Ya ampun, Kak Rei Senja. Jawab Maura dan Akila secara berbarengan. Awalnya Rei sempat dihadang oleh kedua pengawal, namun setelah Maura dan Akila mengenal siapa yang mendekat ke arahnya akhirnya kedua bodyguard tersebut diperintahkan oleh Maura untuk segera meminta maaf. Maafkan atas tindakan kedua bodyguardernya Papa ya Kak Rei. Ucap Maura penuh rasa sesal. Rei pun tidak mempermasalahkannya, ia tidak peduli dengan semua itu, baginya yang terpenting bisa bertemu dengan Akila dan juga Maura, dua gadis kecil yang sangat lucu, apalagi Rei sangat yakin jika Akila adalah putri kandungnya, rasanya ia ingin sekali mengatakan jika dirinya adalah papa kandungnya. Namun Rei tidak mau gegabah dan mendahului Zara, ia tetap menghargai Zara, karena Zara adalah sosok wanita yang telah membesarkannya dan begitu menyayangi putri kecilnya. Saat Zara dan Saga kembali, dan Saga berhasil membujuk istrinya, mereka berdua sangat terkejut saat mendapati Rei sedang bercanda gurau dengan kedua putrinya, apalagi Zara, ia ingin sekali mengusir Rei. Sayang, jaga emosimu. Ingat jika saat ini ada anak-anak, kalau sampai mereka tahu kau berseteru dengan Rei, mereka pasti akan kecewa, dan tentunya pasti Rei akan mengatakan masalah tentang siapa dirinya kepada Akila, jadi berhati-hatilah. Usul Saga, agar istrinya tidak gegabah dalam bertindak. Zara pun paham apa yang dikatakan oleh suaminya, ia kemudian mencoba untuk mengontrol emosinya. Lia Mas, betul sekali dengan semua perkataanmu, aku harus bisa menjaga sikap di depan anak-anak, dan sepertinya memperingatkan Kak Rei tidak ada gunanya. Begini saja sayang, selama si Rei Senja itu tidak membuka mulut, maka semuanya akan aman, dan Akila tidak akan pernah tahu tentang asal-usulnya, meskipun ini terkesan sadis,
karena kamu telah memisahkan seorang anak dengan ayah kandungnya. Aku pun sebagai seorang pria pasti akan merasa sedih, sama seperti apa yang dirasakan oleh Rei saat ini, ujarnya, malah membuat Zara termenung. Entahlah Mas, aku hanya ingin menjalankan wasiat dari mendiang kakakku, dan itu cukup berat saat ini. Kemarin-kemarin sih tidak menjadi masalah buatku, tapi saat ini malah menjadi beban, dan aku takut nantinya Kak Rei akan membawa Akla pergi. Aku tidak mau berpisah dengan putriku yang sudah aku rawat sejak dia bayi. Jawabnya dengan kedua bola matanya yang berkaca-kaca dan berusaha menahan tangis. Saga pun buru-buru merangkul bahu istrinya, mencoba menenangkannya agar selalu tegar dan juga sabar. Ya sudah, sebaiknya kita segera temui Rei dan juga anak-anak. Bersikaplah seperti biasanya sayang, anggap tidak terjadi apa-apa. Pintanya seolah memohon. Zara pun mengangguk patuh, kali ini ia percaya dengan semua perkataan dari suaminya. Akhirnya keduanya memasang wajah tersenyum, meskipun senyuman yang penuh dengan kepalsuan. Hai Rei, lama tak jumpa kita ya. Sapa Saga sambil berjabat tangan. Rei sempat keheranan dengan sikap Saga padanya yang mendadak menjadi ramah. Kabarku baik Tuan Saga. Jawabnya sedikit terbata. 114. Lalu giliran Zara yang menyapa Rei, namun sayangnya Zara malah memasang wajahnya yang masam. Beruntungnya Rei bisa memakluminya, begitupun dengan Saga. Papa dan juga Bunda, kapan nih aku dan Akila boleh les menggambar lagi di sanggarnya Kak Rei? Tanya Maura. Nanti ya sayang, tapi jangan sekarang. Jawabnya. Maura dan Akila pun terlihat kecewa atas jawaban dari bunda mereka. Tapi sepertinya memang untuk saat ini Kak Rei belum bisa membuka kembali kelas menggambar dan melukis, soalnya sanggarnya Kak Rei sedang direnovasi, dan rencananya tahun depan, sanggarnya Kak Rei akan dijadikan sanggar sekaligus tempat wisata yang wajib dikunjungan oleh para siswa dan siswi dari sekolah di kota ini, untuk belajar seni melukis dan menggambar. Imbuhnya. Mendengar hal itu, Maura dan Akila merasa senang, itu artinya saat mereka sudah memasuki sekolah dasar, pasti akan ada pembelajaran mengunjungi sanggar milik Rei Senja. Saga dan Zara sendiri merasa kagum atas keberhasilan yang telah dicapai oleh sosok Rei Senja, namun kali ini keduanya tidak menunjukkan respon yang positif, malah cenderung biasa saja. Hanya Maura dan Akila yang begitu antusiasnya. Lalu Rei berpindah posisi, kali ini ia mencoba mendekat ke arah Sagara dan membisikkan sesuatu di telinganya. Sontak Saga pun terkejut saat Rei mengatakan sesuatu yang telah membuat darahnya mendidih. Kau yakin apa yang kamu lihat dan kamu dengar itu Rei? Tanya Saga seolah masih ragu. Sangat yakin Tuan Saga, malah saya memiliki bukti percakapan mereka, jika Anda masih tetap tidak percaya dengan informasi ini. Jawabnya sambil menunjukkan ponsel miliknya. Zara sendiri sempat penasaran, apa yang telah dikatakan Rei terhadap suaminya sehingga suaminya terlihat begitu marah. 115. Musuh dalam selimut. Setelah bertemu dan mengobrol dengan Rei, Saga memutuskan untuk pulang. Dari raut wajahnya ia terlihat sangat kesal. Zara sendiri sangat penasaran dengan perkataan yang telah diucapkan oleh Rei Senja, malah Zara sempat berpikir bahwa apa yang dikatakan oleh Rei Senja ada kaitannya dengan dirinya. Setelah selesai mandi, kini Saga mulai mendekati istrinya yang sedang menyisir rambutnya di depan pantulan cermin. Sayang, ada hal penting yang ingin aku tanyakan padamu. Dek. Seketika Zara langsung terdiam, bahkan sampai menelan selaivannya. Tuh kan apa yang aku bilang, pasti apa yang dibicarakan tadi di taman oleh Kak Rei ada kaitannya denganku. Ucapnya dalam hati. Apa yang ingin kau tanyakan, Mas?
Ini mengenai pria yang kau jumpai saat bertemu di lift, sebelum kau terjebak di lift barang tempo hari. Tanyanya sambil menatap serius ke arah istrinya. Zara pun kembali mengingat ciri-ciri wajah pria tersebut yang ia anggap sebagai salah satu karyawan di perusahaan suaminya. Setahuku pria tersebut memiliki tinggi badan yang sama denganmu, kulitnya berwarna putih, matanya sipit dan hidungnya mancung, hanya itu yang aku tahu mas, soalnya ia memakai masker di wajahnya dan menutupi separuh area hidung dan juga mulut. Tuturnya. Berarti ciri-cirinya sama dengan yang Ray katakan. Memangnya Kak Ray ngomong apa sama kamu mas? Tidak kok sayang, Ray hanya mengkhawatirkan kamu saja, ya sudah setelah kita sarapan, nanti aku akan menemui John sebentar, dan setelah itu kita bergegas untuk pergi berkunjung ke rumah ibumu. Zara pun mengangguk patuh, ia sebenarnya masih penasaran, dan sepertinya suaminya telah menyembunyikan sesuatu darinya. Maafkan aku sayang, aku tidak mau melihat dirimu cemas, karena takut mempengaruhi kandunganmu. Aku berjanji akan selalu melindungimu, meskipun nyawaku yang akan menjadi taruhannya, aku tidak akan pernah sanggup untuk kehilanganmu, biarkan aku saja yang pergi. Ungkapnya dalam hati. Lalu Saga langsung menghubungi John, dan rencananya mereka akan bertemu di salah satu coffee shop tidak jauh dari lokasi rumahnya. Selamat pagi menjelang siang Tuan. Sapa John sambil membungkuk. Pagi juga John, duduklah. Pesanlah kopi yang kami suka. 116. Baik Tuan, terima kasih. Jawabnya. Setelah 2 cangkir kopi americano berada di atas meja, dengan santainya Saga mulai menyeruputnya, John pun tahu mengapa tuannya memesan kopi tersebut yang rasanya pahit, sepertinya sedang ada masalah. John, tadi pagi saat aku jogging bersama istri dan kedua anakku di taman, aku bertemu dengan Ray Senja, kau tahu dia kan? Aku pernah menceritakannya padamu. Lihat Tuan, saya masih ingat. Lantas apakah ini semua ada kaitannya dengan dia? Tanya John sambil menyeruput kopi miliknya. Begitulah, ia bilang padaku kalau dirinya sempat bertemu dengan seorang pria dan juga wanita di restoran Rafflesia, dan ia sempat menguping percakapan mereka karena posisi meja antara Ray dan kedua orang tersebut bersebelahan. Saat Ray mendengarkan mereka membicarakan tentang Zara dan juga dirimu, ia buru-buru merekamnya dengan ponsel miliknya, dan ia pun sudah menyerahkan barang bukti tersebut padaku. Imbuhnya. 3. Kemudian Saga memberikan hasil rekaman tersebut kepada John, dan John segera mendengarkan isi dari rekaman tersebut. Seketika John langsung mengepalkan kedua tangannya, bahkan rahangnya pun sampai mengeras. Saga yang memperhatikan sikap John di hadapannya, merasa ada yang aneh dengannya. 2. Kau kenapa John? Maaf Tuan, saya mengenali suara perempuan tersebut. Jawabnya menatap serius tuannya. Dek. Lagi-lagi Saga terkejut atas perkataan dari John. Kau yakin John? Sangat yakin, Tuan. Balasnya cukup kesal. Lantas, siapakah wanita tersebut, John? Tanya Saga semakin penasaran. Jadi begini Tuan, pada saat Tuan meminta saya untuk menggantikan posisi Tuan dalam rangka makan malam untuk menyambut kedatangan Mersin, saya melihat Sandra bersama pria tampan yang memiliki paras Asia Timur pada umumnya. Ia tidak berbeda jauh seperti Tuan. Saya pun tidak menyangka jika tamu di sebelahnya adalah Ray Senja, tapi dia sangat pintar karena telah merekam hasil percakapan mereka. John, apakah yang kau maksud Sandra ini adalah asistennya Nyonya Kinan? Alias ibu mertuaku? Tanyanya sampai melotot. 23. Betul sekali Tuan,
Itu artinya Sandra adalah musuh dalam selimut, tapi masalah si pria tampan itu, saya tidak mengenalnya, apa mungkin pria itu kekasihnya? Dasar brengsek, umpatnya sambil mengepalkan kedua tangannya. Melihat ekspresi John yang tidak seperti biasanya, Saga pun menjadi curiga. Kau kenapa John? Kau cemburu dengan pria itu hah? Kau suka dengan Sandra? Tanyanya sambil ingin menahan 117 rasa ingin tertawanya. John malah menghela nafasnya secara kasar. Awalnya iya tuan, tapi setelah tahu dirinya pengkhianat, saya malah berbalik benci. Jawabnya. Syukurlah John, kau keburu menyadarinya sebelum perasaanmu mendalam, hei. Kenapa kau tidak jadian saja dengan sekretarisku? Maksud tuan, Yolanda si mata empat. Jawab John cukup terkejut. 2. Ya siapa lagi kalau bukan dia? Lagian tuan, kenapa merekrut seorang sekretaris model begitu sih? Keluhnya. Eits. Jangan salah John, Yolanda itu sekretaris yang pintar dan juga sangat handal, masalah penampilan tidak aku permasalahkan, yang penting dia jenius dan bukan otak udang. Kelakarnya, membuat John jengkel. Aish. Terserah tuan sajalah, dari dulu selera tuan memang payah, Hufet. Keluh John dalam hati. Lantas bagaimana masalah kasus yang telah kau laporkan kepada Komisaris Wira? Sejauh ini, Komisaris Wira sedang melakukan investigasi di lokasi kejadian, itu pun dilakukan saat karyawan kantor sudah bubar, agar proses penyelidikan tidak terganggu oleh aktivitas para karyawan. Good job John, dan kau serahkan bukti rekaman ini kepada Komisaris Wira, dan sepertinya kita harus mengintai Sandra, untuk mencari tahu apa motif dirinya bersama pria misterius itu terhadap istriku. Ucapnya. 1. Baik tuan. Untuk sementara waktu, kita rahasiakan dulu masalah ini, John. Jangan sampai orang lain tahu, bahkan istriku pun tidak aku beritahu, karena aku takut Zara terus memikirkannya dan bisa membuatnya menjadi stres. Tenang saja tuan, rahasia dijamin aman. Jawabnya dan kembali menyeruput kopi terakhirnya. Setelah bertemu dengan John, Saga bergegas kembali ke kediamannya, karena ia sudah berjanji setelah zuhur akan pergi menginap di rumah ibu mertuanya. Setibanya di kediaman Shailendra, rupanya kedua putrinya sudah tidak sabar untuk segera pergi ke kediamannya Nyonya Kinan. Pah lama amat sih. Protes Maura. Maafkan papa sayang, papa ada urusan sebentar. Jawabnya sambil melempar senyum ke arah putrinya yang terlihat kesal padanya. Setelah melaksanakan sholat zuhur berjamaah, kini Saga beserta keluarga kecilnya bergegas pergi menuju kediaman Sastro Wardoyo. Kali ini Nyonya Jelita tidak ikut, karena sore nanti akan ada pertemuan penting dengan para pemegang saham di rumah sakit, katanya setelah selesai pasti akan segera menyusulnya ke sana. 2. Setibanya di kediaman Sastro Wardoyo, kehadiran Saga sekeluarga disambut hangat oleh Nyonya Kinan dan beberapa arts serta asistennya. 118. Saga pun saat berpapasan dengan Sandra, sorot matanya fokus memperhatikannya, Sandra malah langsung tertunduk. 4. Dasar wanita pengkhianat, tunggu saatnya tiba si jeruji besi menjeratmu ke dalamnya. Gerutunya dalam hati. 3. Dinikahi. 119. Mulai menyerang. Kini mereka dipersilahkan duduk di ruang tamu. Zara mengedarkan pandangannya ke seluruh penjuru ruangan ini. Ia sempat memejamkan kedua bola matanya, mencoba mengingat akan kenangan masa kecilnya dahulu, dan perlahan ia bisa mengingat kenangan dirinya saat tinggal di rumah ini, di mana rumah ini terdengar sangat ramai oleh gelak tawanya dan juga kakak perempuannya. Tiba-tiba saja Zara meneteskan air matanya,
sang ibu buru-buru memeluknya. Apakah kau mengingat sesuatu tentang rumah ini, nak? Zara pun mengangguk, ia sampai menangis terisak. Sedangkan Saga mencoba menenangkan istrinya dengan mengusap secara lembut punggungnya. Di rumah ini aku merasakan kebahagiaan saat masa kecilku dulu, di mana aku begitu disayangi oleh ibu, ayah dan juga Kak Sabila, atau tepatnya Kak Naura. Andaikan ayah dan Kak Naura masih ada, pasti kita bisa berkumpul seperti dulu lagi, Bu. Ucapnya penuh harap. Sayang, kalaupun Naura saat ini masih hidup, mungkin posisinya saat ini aku adalah kakak iparmu, bukanlah suamimu. Tapi takdir telah berkata lain. Ucapnya dalam hati. 5. Kemudian Zara mulai melangkah perlahan menuju lantai 2, sedangkan kedua putrinya ikut merasakan keharuan bunda mereka, baik Maura dan Lala, keduanya saling berpelukan. Saga dan Nyonya Kinan mengikuti langkah Zara, sepertinya ia mulai mengingat semuanya tentang rumah ini. Rumah masa kecilnya tumbuh bersama keluarga yang sangat mencintainya, sedangkan Maura dan Lala ikut menaiki anak tangga meskipun harus dibantu oleh kedua bodyguard papahnya. Kemudian langkah kaki Zara berhenti di depan pintu yang bertulisan namanya dan nama mendiang kakaknya yakni Sabila dan juga namanya dulu yaitu Talita. Kau masih mengingat posisi kamarmu, nak? Dulu kau selalu meminta satu kamar dengan kakakmu, karena kamu selalu takut kalau tidur sendirian. Ungkap sang ibu. Iya, Bu, Zara masih ingat semuanya. Zara sering menangis di kala itu, hingga akhirnya aku jatuh sakit dan meminta satu kamar dengan Kak Sabil, dan alhamdulillah ibu dan juga ayah mengabulkan permintaanku. Jawabnya sambil menatap lekat pintu kamarnya, kemudian handle pintu dibuka. Lagi-lagi Zara kembali menangis, rupanya tidak ada yang berubah dengan kamarnya, semuanya masih sama seperti dulu, apalagi boneka panda miliknya, yang selalu ia panggil dengan nama Onul dan masih terbaring di atas ranjang tempat tidurnya. Zara pun buru-buru meraihnya. Onulku, boneka kesayanganku. Ucapnya sambil memeluk boneka yang memiliki ukuran cukup besar. Saga pun ikut terharu, seharusnya istrinya dan juga mendiang istrinya merasakan masa kecil yang bahagia bersama kedua orang tuanya, tapi semuanya telah berubah ketika Felix merampas semua kebahagiaan itu, dan Saga pun bersumpah akan berusaha semaksimal mungkin agar Felix diadili seadil-adilnya. Rupanya kau masih ingat dengan boneka kesayanganmu, pemberian dari mendiang kakakmu saat kau berulang tahun di usia ke-4 tahun. Iya, Bu, aku ingat jika boneka ini pemberian dari Kak Sabil. Masya Allah, ternyata tidak ada yang berubah sedikitpun. 120. Jawabnya. Ketika Maura dan Akila melihat bunda mereka sedang memeluk sebuah boneka panda, mereka merasa gemas. Ya ampun bunda, lucu sekali bonekanya, aku kira bunda suka bermain boneka Barbie. Ejek Maura. Lia bun, bonekanya boleh buat Lala ya. Eits. Buat Maura saja ya bun. Akhirnya Maura dan Lala saling berebut boneka panda. Kemudian Saga mencoba menengahinya. Boneka panda ini untuk calon adik kalian saja ya. Jawab Saga sambil melirik ke arah istrinya. Nyonya Kinan yang mendengarnya pun sangat terkejut. Apa? Calon adik? Itu artinya kau sedang hamil nak? Tanyanya kepada putrinya. Lia bu, Zara sedang hamil, dan usia kandunganku sebentar lagi mau menginjak 2 bulan. Sontak Nyonya Kinan, merasa sangat bahagia, ia sampai menggenggam kedua tangan putrinya. Zara putriku, semoga kehamilanmu lancar sampai nanti persalinan, ibu sangat bahagia sekali mendengarnya, dan kau menantuku, ibu titip Zara padamu, tolong selalu membuatnya bahagia, jangan pernah membuat putriku bersedih.
Tenang saja Elbu mertua, aku berjanji padamu bahwa Zara akan selalu tersenyum bahagia, tidak akan aku membiarkan ia meneteskan air mata kesedihan, karena aku sangat mencintai dan menyayangi istriku, jawabnya malah membuat Zara menjadi tersipu malu dibuatnya. Bun, boleh tidak selama kami menginap di sini, kamarnya bunda dan mendiang mamaku aku yang tempati bersama dengan Lala. Pinta Maura. Zara pun melirik ke arah ibunya. Tentu saja boleh dong, kalian ini adalah cucu kesayangannya nenek, iya kan Zara? Tuh kalian dengar sendiri kan apa jawaban dari nenek. Hore! Jawab Maura dan Akila berbarengan, dan suara keduanya terdengar cukup nyaring. Saga dan Zara pun merasa senang saat melihat kedua putri mereka bahagia. Menjelang makan malam, Nyonya Kinan sengaja menghidangkan begitu banyak makanan di atas meja makan, sampai-sampai Zara dan yang lainnya dibuat tercengang. Bu, apa tidak salah makan malamnya sebanyak ini? Gak ada yang salah loh putriku, makan yang banyak, biar nutrisi di tubuhmu cukup. Elbu tahu jika di trimester pertama pasti kau akan mengalami mual dan muntah. Dan ini sudah Elbu pesankan menu makanan yang cocok untuk ibu hamil muda sepertimu. Dimakan ya nak. Pinta sang ibu. 121. Zara pun mengangguk. Saat ini ia merasa sangat bahagia karena telah dikelilingi oleh orang-orang yang begitu menyayangi dirinya dengan sangat tulus, terutama suaminya. Awalnya ia sangat meragukan ketulusan dari sosok Sagara Mahendra, si pria sombong, arogan, angkuh dan juga dingin. Namun berkat kesungguhan dan keteguhan hati suaminya, akhirnya ia percaya semua itu, dan saat ini dirinya sudah bisa menerima kehadirannya di hatinya, dan Zara sangat mencintai dan menyayangi suaminya. Gudang tua. Li, persiapkan dirimu dan juga pasukanmu, sekarang semua target sudah berkumpul di kediaman Sastro Wardoyo, sesuai dengan rencana kita, dan kau bisa dengan leluasa menghabisi mereka. Tapi sebelumnya kau ingat dengan perjanjian kita, jika kau berhasil membuat Nyonya Kinan menandatangani harta kekayaannya menjadi hak milikmu, aku akan mendapatkan separuhnya. Tenang saja kakak sepupu, aku tidak mungkin ingkar janji, karena berkat dirimu lah aku bisa mencapai di titik ini. Kalau bukan karena bantuanmu, mungkin aku tidak akan bisa merampas dengan apa yang seharusnya menjadi milikku, karena aku punya hak atas kekayaan milik keluarga Sastro Wardoyo. Jawabnya dengan lantang. Lalu sambungan telepon pun terputus. Kemudian Li bergegas memanggil anggotanya yang berjumlah lebih dari 20 orang tersebut, ia sengaja merekrut mereka demi misi terakhirnya ini. Baiklah semuanya, malam ini kita akan segera pergi menuju lokasi target yang sudah kita rencanakan selama 1 bulan terakhir. Apa kalian masih ingat dengan denah posisi kediaman Sastro Wardoyo? Tanya Li kepada anak buahnya. Siap, masih ingat tuan. Jawab mereka secara serempak. Good. Ingat ya, di rumah ini penjagaannya begitu ketat, dan aku akan meretas semua jaringan keamanan di rumah itu, sehingga tidak akan ada kecurigaan jika kita akan menyerang mereka nanti tepat pukul 12 malam. Tim Rabbit, nanti kau mulai bergerak terlebih dahulu, dan sasaran utamanya adalah pintu belakang. Siap Tuan Li. Jawab David, si ketua kelompok Tim Rabbit. Dan untuk tim Tiger, kalian akan bergerak setelah tim Rabbit berhasil masuk dan melumpuhkan security penjaga rumah tersebut. Siapa laksanakan Tuan Li? Sahut Andre ketua tim Tiger yang masing-masing tim beranggotakan 5 orang. Dan kini tinggal ada 3 kelompok lagi yang akan diterjunkan oleh Li, sosok pria yang merasa memiliki hak penuh atas hak waris mendiang Tuan Sastro Wardoyo. Baiklah,
Malam ini saatnya permainan dimulai. Setelah kalian berhasil melumpuhkan Paman Felix, kini aku yang akan turun tangan. Bersiap-siaplah kalian mati di tanganku, terutama kau, Zara Hafizah. Batinnya yang telah diselimuti oleh ambisi. 3. Of, Bagaskara Li 3. 122. Kepergok Rei. Menjelang makan malam, Nyonya Jelita tiba di kediaman Sastrowardoyo. Kedatangannya kali ini disambut hangat oleh Kinan. Akhirnya, kau datang juga. Bagaimana kabarmu hari ini? Tanya Kinan sambil memeluk Jelita. Kabarku selalu baik Kinan. Wah, kebetulan sekali aku sangat lapar. Boleh aku ikut makan malam bersama? Mamah jangan suka berbasa-basi deh. Protes Sagara dengan mata mendelik. Nyonya Jelita malah tertawa terbahak-bahak. Akhirnya suasana ruang makan yang tadinya hening, mendadak menjadi ramai. Selesai makan malam, mereka memutuskan untuk mengobrol di ruang keluarga, sedangkan Saga sedari tadi memperhatikan gerak-gerik Sandra yang mulai mencurigakan. Zara pun merasa cemburu karena suaminya terus menatapnya. Oh, sakit sayang. Kenapa kau malah mencubitku? Matamu jangan jelalatan, apa kau mau mencari penggantiku karena hal itu? Hal itu apa sayang? Tanya balik Saga. Alah sudahlah, Mas Saga jangan berpura-pura bodoh. Cetusnya dengan bibir kerucutnya. Kau cemburu. Bodoh amat. Jawab Zara. Saga malah tertawa kecil atas sikap Zara yang sudah seperti anak ABG. Kenapa juga aku terus memantau putriku sendiri di sini? Kau memang gila Rei, untuk apa kau menunggu di luar kediaman Sastrowardoyo? Mana penampilanku sudah seperti seorang maling. Keluhnya sambil menepuk jidatnya. Rupanya Rei diam-diam mengintai kediaman Sastrowardoyo. Niarnya ia ingin membawa pergi Akila, atau tepatnya menculiknya, karena Rei sudah tidak ingin menunggu waktu yang lama lagi. Ia sudah tidak sabar ingin dipanggil papa oleh putri kecilnya. Saat Rei mencoba mencari jalan menuju pintu belakang, ia seperti melihat sesuatu yang bergerak di balik semak-semak, dan ia pun kembali memanjat pohon, di mana tadi ia bersembunyi. Dari atas pohon ini ia bisa melihat manusia yang lalu lalang di sekitar kediaman Sastrowardoyo. Oh my god. Sepertinya ada penyusup yang mencoba masuk. Ucapnya sambil melihat jam di tangannya. Pukul 23.40, ngapain mereka di jam segini berkeliaran di sana? Ada yang tidak beres, sebaiknya aku segera menghubungi Saga, aku takut mereka celaka. Kini Rei bergegas menghubungi ponsel Sagara. Saat ini Saga dan Zara sedang menikmati malam romantis mereka. Pelan Mas. Pinta Zara. Ini juga sudah pelan sayang, Aukan tadi yang minta duluan. Ujarnya sambil memelankan ritme pemainannya. 123. Rupanya kedua insan ini sudah tidak bisa menahan hasratnya yang sudah kian menggebu. Setelah sebelumnya Saga berkonsultasi dengan Dr. Vanessa, awalnya ia malu menanyakan hal semacam ini, tapi demi kebaikan dirinya dan juga anak serta istrinya, Saga terpaksa menanyakannya langsung, dan ia pun mendapatkan lampu hijau. 2. Saat hasratnya sudah berada di puncak, ponsel miliknya berdering dan Saga lupa mematikan ponselnya, sampai akhirnya konsentrasi menjadi ambyar. Saga pun tampak kesal dibuatnya. Awas saja kalau sampai si John yang telepon, akan aku cabik-cabilek tubuhnya. Ucapnya sangat geram. Akhirnya Saga pun menyudahi olahraga malamnya, yang berakhir gagal menuntaskan hasratnya. Lalu ia mengambil ponsel di atas lemari nakas samping tempat tidur. Ketika Saga membaca pesan dari Rei ia cukup terkejut.
Ada 5 orang penyusup sedang berusaha masuk lewat pintu belakang. Dari mana Ray bisa tahu? Ucapnya dalam hati. 2. Kemudian Saga membalas pesan dari Ray, dan Ray pun membalasnya dengan mengirimkan sebuah foto, di mana terdapat 5 orang mengenakan pakaian serba hitam dan membawa senjata laras panjang sedang berada di depan pintu belakang. Dan Saga pun bergegas menghubungi Komisaris Wira, yang pada saat ini sedang melakukan patroli di kawasan sekitar. Tidak lupa Saga menghubungi John agar mengirimkan bala bantuan ke rumah ibu mertuanya. Sayang, cepat kau kenakan pakaianmu, keadaan kita saat ini sedang genting, perintahnya, yang kemudian dirinya bergegas masuk ke dalam kamar mandi untuk membersihkan dirinya sejenak. Zara pun bergegas mengenakan pakaiannya, dan menyusul suaminya ke dalam kamar mandi. Setelah semuanya selesai, Zara sempat menanyakan apa yang telah terjadi, dan akhirnya Saga menceritakan kepada istrinya. Sontak Zara sangat syok saat mendengar penjelasan dari suaminya. Kemudian Komisaris Wira menelpon Saga. "Tuan, sekarang posisi Anda ada di mana?" "Saya ada di lantai 2 di kamar paling pojok." "Kenapa Komisaris Wira?" "Tetaplah berada di sana, kunci pintu dengan rapat, bersikaplah seperti biasanya. Jika sewaktu-waktu Sandra menemui Tuan, anggap tidak terjadi sesuatu. Saya di sini sedang mengirimkan bala bantuan untuk segera meluncur ke sana." Sepertinya si pelaku berusaha menyerang kediaman Sastro Wardoyo, dengan mengirim banyak komplotannya, tuturnya. Saga pun mematuhi apa yang diperintahkan oleh Komisaris Wira. "Mas, anak-anak bagaimana?" tanya Zara mencemaskan kedua putrinya. "Kau tetap stay di sini sayang, aku akan keluar untuk membawa kedua anak kita." "Aku ikut Mas," pintanya merengek. "Sayang, kumohon tolong dengarkan aku sekali ini saja, aku tidak mau terjadi apa-apa padamu," jawabnya sambil 124. Mencangkup wajah istrinya kemudian mengecup keningnya. Akhirnya Zara membiarkan suaminya pergi menuju kamar kedua putrinya seorang diri. Perlahan Saga mencoba melangkahkan kedua kakinya menuju kedua kamar putrinya. Belum sampai menuju depan pintu, tiba-tiba saja Sandra datang mencegatnya. "Tuan malam-malam begini mau kemana?" tanyanya sambil menatap sinis. "Ke kamar putriku, memangnya kenapa?" jawabnya berbalik sinis menatap Sandra. "Memangnya ada keperluan apa Anda pergi ke kamar putri Anda?" Saga pun semakin naik pitan dibuatnya, namun ia mencoba untuk meredamnya semaksimal mungkin. Sepertinya itu bukan urusanmu, lantas kenapa kau ingin tahu? Kepo sekali kau jadi orang, minggir. Kau sudah menghalangi jalanku." Perintahnya berbicara ketus. Akhirnya Sandra pun mengalah dan ia langsung menyingkir sambil membungkuk. Kemudian Saga bergegas masuk ke kamar putrinya, tanpa berpikir panjang, ia langsung menggendong keduanya yang masih tertidur lelap. Saat Saga hendak keluar kamar, rupanya Sandra masih berada di sana dan mencoba kembali menghadangnya. "Minggir, kau menghalangi jalanku," bentaknya kesal. "Untuk apa Anda membawa anak-anak Tuan?" "Bukan urusanmu, aku bilang minggir ya minggir." Akhirnya Sandra kembali mengalah sambil tangan di kepal, rahangnya seolah mengeras menahan rasa kesal. Dengan langkah yang cepat Saga buru-buru masuk ke dalam kamar tidurnya bersama kedua putrinya yang masih tertidur pulas dalam gendongannya. Zara yang menyadari kehadiran suaminya, ia buru-buru membuka handle pintu,
Kedua bola matanya berbinar saat sang suami berhasil membawa kedua putrinya, lalu kamar pun kembali ditutup dan dikunci. Sandra yang menyadari hal aneh pada Saga, ia mulai menaruh curiga jika aksinya kali ini sudah tercium olehnya. "Mas, apa yang dikatakan wanita itu?" tanya Zara mulai gelisah. "Sudahlah, kau tidak usah memikirkan wanita itu, yang penting kedua anak kita dalam keadaan aman. Oh iya, aku akan segera menghubungi mamaku, ia harus segera tahu." Kemudian Saga bergegas menghubungi ibunya, beruntungnya Nyonya Jelita belum tertidur pulas, kali ini ia tidur satu kamar dengan Kinan. "Halo Saga, ada apa kau menelpon mama tengah malam begini?" Akhirnya Saga menceritakan apa yang telah terjadi kepada ibunya. 125. "Cih, sudah kuduga anak sialan itu akan mulai berulah," cetusnya. Sontak Saga pun kaget atas perkataan dari ibunya. "Mam, apa yang kau katakan barusan, aku benar-benar tidak mengerti. Lantas apa Mama tahu siapa pelakunya?" "Ya, Mama tahu siapa yang ada di balik semua ini, rupanya bocah sialan itu tidak main-main dengan ancamannya. Mama tidak menyangka setelah 4 tahun kemudian ia melancarkan aksi gilanya. Arkh, sungguh sial." Umpatnya sangat kesal.